Pernahkah Anda membayangkan sebuah mata uang yang tidak berbentuk, tidak disimpan di dompet, dan tidak dikendalikan oleh bank, tetapi justru menjadi salah satu yang paling berpengaruh di dunia saat ini? Itulah yang disebut dengan cryptocurrency. Di era serba digital saat ini, sangat disayangkan jika kita tidak memahami berbagai peluang bisnis digital yang sedang berkembang pesat. Salah satu yang biasa sering kita dengar yaitu bisnis cryptocurrency. Kripto bukan lagi sekedar topik teknologi, tetapi telah menjadi bagian penting dalam investasi, transaksi digital, dan inovasi keuangan di dunia. Melalui presentasi ini, saya akan mengajak kita semua untuk memahami apa itu cryptocurrency, strategi apa ini untuk memulai dan mengembangkan bisnis cryptocurrency di era digital saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dafafas Randi Akbar dengan NIM B1021251243. Yang saya hormati Bapak Ahmadi SEMSC sebagai dosen pengabu mata kuliah aplikasi komputer dan big data. Semoga penjelasan saya saat ini dapat memberikan wawasan untuk kita memulai bisnis-bisnis era digital saat ini. Masuk ke penjelasan, cryptocurrency itu adalah mata uang digital yang dibuat menggunakan teknologi kriptografi untuk menjaga keamanan. Berbeda dari uang biasa, cryptocurrency tidak memiliki bentuk fisik dan tidak diatur oleh satu lembaga seperti bank. Nah, berbedanya cryptocurrency ini dengan bank, cryptocurrency itu tidak memiliki data pribadi kita yang sangat-sangat detail. Bisa dibilang cryptocurrency ini memiliki privasi yang tinggi, berbeda dengan bank. Bank itu kalau kita harus mau buat bank, kita harus mengisi data-data pribadi kita secara detail. Nah, di situ perbedaan antara kripto dan bank-bank. Nah, salah satu contoh dari cryptocurrency itu yang sering kita dengar adalah Bitcoin, menjadi mata uang di cryptocurrency itu. Nah, di berbagai negara, Bitcoin itu sudah menjadi mata uang resmi, tetapi di Indonesia belum menjadi mata uang yang resmi. Nah, transaksinya berjalan melalui teknologi blockchain, sehingga lebih aman, transparan, dan dapat dilakukan secara cepat dan seluruh dunia. Lanjut, latar belakang. Nah, di era digital saat ini, penggunaan uang tunai mulai ditinggalkan. Masyarakat lebih memilih metode pembayaran digital melalui internet banking seperti Brimo, MyBCA, Dana, kartu debit, dan dompet digital karena lebih aman dan praktis. Seiring berkembangnya teknologi, muncullah inovasi baru serupa cryptocurrency, yaitu mata uang digital berbasis kriptografi yang menawarkan keamanan dan kecepatan dalam transaksi. Nah, Bitcoin yang saya sebutkan tersebut sebagai cryptocurrency pertama tidak membawa perubahan besar dalam sistem keuangan modern. Namun, cryptocurrency ini juga memunculkan berbagai risiko seperti volatilitas harga dan isu legalitas. Oleh karena itu, strategi bisnis dan investasi yang tepat menjadi sangat penting untuk kita memulai masuk terjun ke dunia cryptocurrency. Nah, di sini saya mengambil beberapa strategi, di antaranya ada 3 poin. Yang pertama, saya mengambil pendekatan 5A, awareness, yaitu mengenalkan dasar cryptocurrency melalui media digital. Yang kedua, ada AdPail, ini membangkitkan minat pengguna. Yang ketiga, ada Ask, yaitu mengajak pengguna mencari informasi lebih lanjut melalui seminar dan website-website yang ada. Yang ketiga, ada tindakan, mendorong pengguna untuk memulai berinvestasi. Yang kelima, ada advocate, yaitu menciptakan pengguna yang mau membagikan pengalaman positifnya kepada orang lain. Seperti yang kita ketahui, mungkin sebagian orang mengenal Timothy Ronald. Ya. Nah, itu adalah miliarder di Indonesia yang mau membagikan pengalaman-pengalamannya dalam dunia bisnis cryptocurrency. Nah, disitulah kita sebagai pemula-pemula yang ingin terjun ke dunia kripto, kita bisa mengikuti langkah-langkah dan saran-saran dari dia. Nah, media yang digunakan antara lain itu YouTube, webinar, website resmi, seperti akun-akun dari Timothy Ronald, Suli, dari TikTok, IG. Nah, bisa kita ambil dari situ. Tujuannya yaitu menciptakan edukasi yang berkelanjutan untuk investor pemula.
Terus lanjut peran teknologi blockchain. Nah, sebelum kita masuk, blockchain adalah teknologi yang mencatat transaksi secara digital, aman, dan tidak bisa diubah. Setiap transaksi disimpan dalam blok yang saling terhubung membentuk rantai. Seperti yang Bapak jelaskan, yaitu big data memiliki data yang sangat besar di dalamnya yang tidak bisa kita ganggu-ganggu. Nah, di situ dia memiliki kaitannya dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, di sini ada keuntungannya, sistem terdesentralisasi dan transparan, dan kedua ada mengurangi perantara dan risiko penipuan. Nah, di antara keuntungan tersebut, pastinya ada tantangan, yaitu integrasi dengan sistem lama dan juga kurangnya pemahaman teknis di masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan tim teknis yang kompeten. Selanjutnya, tantangan bisnis cryptocurrency di Indonesia. Di sini ada menjelaskan kurang lebih dari 20 juta investor. Nah, di Indonesia, jumlah investor kripto telah mencapai lebih dari 20 juta. Itu diambil dari data Bapeti 2024 dengan nilai transaksi yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun, pastinya ada tantangan kan? Nah, di sini saya mendapatkan data yaitu ada volatilitas harga tinggi, yang kedua ada risiko keamanan dan regulasinya belum jelas di Indonesia, yang ketiga ada rendahnya literasi keuangan digital. Nah, mungkin solusi yang menurut saya bisa dilakukan yaitu edukasi yang lebih intensif. Yang kedua ada transparansi informasi. Yang ketiga ada kolaborasi dengan lembaga terpercaya seperti membuat komunitas atau kita bisa melihat pengalaman-pengalaman miliarder-miliarder yang sudah membagikan pengalamannya dan dan mungkin ada literasi digital yang memadai. Nah, selanjutnya saya di sini mengambil sini ada dua strategi, yaitu strategi manajemen risiko dan juga strategi investasi. Nah, strategi manajemen risiko, diversifikasi portofolio investasi. Nah, diversifikasi ini yang sangat penting dalam cryptocurrency. Yang kedua ada gunakan analisis fundamental dan teknikal. Nah, analisis fundamental itu sendiri yaitu dia melihat nilai instrumen berdasarkan data ekonomi dan kinerja proyek. Sedangkan teknikal yaitu seperti memprediksi pergerakan data-data atau data historis. Nah, selanjutnya ada edukasi investor pemula. Yang keempat ada terapkan algoritma dan data analisis. Selanjutnya ada strategi investasi. Di sini ada jangka pendek, aset liquid kurang dari 3 tahun. Yang kedua ada jangka panjang, pertumbuhan nilai. Contohnya, emas, ada seorang saham yang mencoba dia membandingkan harga emas pada tahun 2015, dia membeli seharga emas batang, dia membeli dengan harga 15 juta. Kemudian pada tahun 2025 dia menjual kembali emas batangan tersebut dengan harga 150 juta. Nah, di situ ada perbedaan harga yang sangat berbeda dengan yang harga awalnya. Nah, di sini mungkin jangka panjangnya. Kemudian ada strategi aktif, pantau harga dan jual beli dinamis. Dan juga ada strategi pasif, ikuti indeks pasar. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, dari pembahasan ini kita simpulkan bahwa bisnis mata uang kripto memiliki peluang besar di era digital. Dengan dukungan teknologi blockchain, transaksi menjadi lebih aman, cepat, dan transparan. Namun, tekanan harga dan tantangan teknis membuat investor harus memahami strategi komunikasi, risiko manajemen, dan serta edukasi yang berkelanjutan. Nah, saya mengambil saran-saran berikut, yaitu ada edukasi berkelanjutan bagi investor dan masyarakat. Yang kedua ada optimalisasi media digital untuk promosi dan transparansi. Ketiga ada integrasi teknologi blockchain yang fleksibel dan inovatif. Yang keempat ada manajemen risiko cermat melalui diversifikasi dan analisis data. Nah, sekian dari pembahasan saya kali ini. Mungkin ada beberapa kata yang kurang dipahami. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.